Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat Pak. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya? Siap Pak. Ya, baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa daftar kehadirannya terlebih dahulu. Nur Haryani Suci, Hadir Pak. Alden Jovana, Hadir Pak. Alfandi Aditya, Hadir Pak. Mita Aries. Hadir Pak. Ya, berarti kita hari ini nihil ya. Hadir Pak. Eh, Baiklah, kita pada pagi hari ini belajar tentang menggambar model. Nanti dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu apa saja unsur dan prinsip menggambar model, kemudian macam-macam arsiran, macam-macam teknik dalam menggambar model, serta prosedur menggambar model yang baik. Kemudian diharapkan nanti anak-anak sekalian mengetahui apa saja unsur-unsur dan prinsip dalam menggambar model, kemudian alat dan bahan, serta jenis-jenis teknik yang kita gunakan dalam menggambar model dan prosedur menggambar model yang baik. Baik, sebelum Bapak masuk materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, coba Nur Haryani Suci. Konsep menggambar model Pak. Ya, betul sekali, itu tentang konsep menggambar. Model. Baik. Ada yang masih ingat apa itu menggambar model? Saya Pak. Ya, coba Nur Haryani Suci. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek-objek yang akan digambar yang dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh Pak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Nur Haryani Suci. Ya, sama seperti yang dikatakan Nur Haryani Suci tadi bahwa menggambar model merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menentukan objeknya terlebih dahulu. Objeknya dapat berupa tumbuhan, dapat berupa hewan, manusia, dan alam benda. Kemudian disusun dengan komposisi, proporsi, kesatuan yang baik sehingga menghasilkan suatu keserasian dan keselarasan yang indah. Selanjutnya kita masuk saja ke materi kita, yaitu tentang prinsip dan unsur menggambar model. Baik, yang pertama yaitu kita masuk ke dalam prinsip. Prinsip dalam menggambar model ada 4 macam. Yang pertama yaitu prinsip komposisi. Prinsip komposisi merupakan bagaimana cara kita mengatur benda dengan bidang gambar, kemudian objek gambar, sehingga gambar yang kita hasilkan memiliki bentuk yang indah. Contohnya saja seperti ini. Ini komposisi simetris, semua bagiannya sama, tidak ada yang beda, baik bagi kiri maupun bagian kanan
Ini komposisi simetris. Kemudian komposisi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu simetris. Yang kedua asimetris. Yang ketiga sentral. Komposisi simetris ini yaitu semua objek dalam bidang gambar memiliki bentuk yang sama, baik bagian kiri maupun bagian kanan, atas maupun bagian bawah. Sedangkan yang kedua asimetris yaitu kebalikan dari komposisi simetris, semua bidangnya memiliki bentuk objek yang berbeda. Sedangkan sentral yaitu komposisi yang memiliki bentuk memusat. Jadi hanya satu tujuan kita pada objek tersebut yang besar, misalnya kita hanya terpusat kepada objek tersebut saja. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsipnya yaitu prinsip proporsi. Proporsi merupakan keserasian atau perbandingan yang ideal dan harmonis di antara objek-objek yang kita gambarkan. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan. Sebelum Bapak menjelaskan, ada siswa-siswa yang tahu apa itu keseimbangan? Ya, baik, sepertinya tidak ada. Keseimbangan merupakan keselarasan di antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ini dapat kita raih dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan skala. Itu sangat efektif sekali. Ini contohnya tugas yang menggunakan skala. Dibuat garis dulu, horizontal dan vertikal, kemudian baru kita pindahkan ke bidang. Selanjutnya yang keempat yaitu kesatuan. Kesatuan merupakan prinsip yang selaras di antara objek gambar yang kita atur, sehingga benda-benda yang kita atur tersebut memiliki kedalaman, kemudian memiliki ruang, sehingga benda-benda tersebut memiliki kesatuan yang utuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang unsur menggambar model. Sebelum Bapak menjelaskan, adakah siswa-siswa yang pernah mendengar unsur menggambar model? Ya, coba Alin coba nah. Gambar model adalah bentuk bulat terang. Ya, ada yang lain? Pak, Ya, coba Nurani Suci. garis sama tekstur. Ya, betul sekali. Garis sama tekstur. Ada yang lain lagi? Ya, sepertinya tidak ada ya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk saudara Aden Jopana dan Nurani Suci. Unsur dalam menggambar model ini ada beberapa macam, diantaranya itu unsur garis, unsur bidang, yang ketiga unsur bentuk, yang keempat unsur gelap terang, yang kelima unsur gelap tekstur. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang teknik-teknik menggambar model. Teknik-teknik dalam menggambar model ini ada 4 macam. Yang pertama merupakan teknik arsiran. Teknik arsiran ini yaitu teknik yang lebih menekankan kepada unsur garis. Jika kita menghendaki bagian yang gelap, maka kita bisa menggunakan garis yang lebih banyak dibandingkan bagian yang lebih terang. Kemudian yang kedua yaitu teknik blok atau siluet. Teknik ini yaitu merupakan salah satu teknik dalam menggambar model, yang mana teknik ini yang lebih menekankan kepada menampilkan objek, perwujudan dari objek itu atau karakter dari objek itu, sehingga kita melihat gambar, kita mengerti gitu kan, kita tahu apa maksud dari gambar tersebut. Yang ketiga yaitu teknik titik atau teknik pointillis, yaitu merupakan salah satu teknik dalam menggambar model yang menggunakan unsur titik-titik. Jadi jika kita menginginkan warna yang gelap, maka titiknya lebih banyak dan lebih rapat. Ini Pak contohkan. Begitupun sebaliknya, jika kita menginginkan warna yang lebih terang, maka titiknya akan lebih jarang dan lebih sedikit. Misalnya seperti ini.
Jadi dapat kita melihat mana yang gelap dan mana yang terang. Selanjutnya ada satu lagi teknik, yaitu teknik Dussel. Manfaatnya ini untuk memperhalus bagian-bagian yang kita arsip dengan menggunakan pensil. Baik, dalam menggambar model ini tentu kita juga harus menggunakan media dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Medianya bisa berupa kertas HPS, kertas duplikator, kertas jerami. Ini contoh dengan menggunakan kertas jerami. Kemudian bisa juga kita menggunakan media papan kanvas. Kemudian selanjutnya alat ini ada beberapa macam, seperti pensil, itu yang paling utama, penghapus, penggaris, kemudian cat, baik cat akrilik, cat krayon maupun pensil warna, itu bisa kita manfaatkan dalam menggambar model ini. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian untuk menambah nilainya nanti. Siapa yang masih ingat tentang macam-macam komposisi dan bisa memberikan contohnya ke depan? Ya, coba Nurhayani Suci, maju ke depan. Ya, betul sekali. Jawaban dari Nurhayani Suci, yaitu macam-macam komposisi. Yang pertama merupakan sentris, yaitu bagian kiri, kanan, atas, bawah sama. Yang kedua asimetris, semua sisinya memiliki bentuk objek yang berbeda, sedangkan sentral yaitu yang memusat. Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk saudari Nurhayani Suci. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak akan mengadakan diskusi dulu. Coba bagi dua kelompok. Ya, diskusi dulu. Udah, jangan kayak biasa aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Pertanyaannya nanti untuk kelompok yang benar akan Bapak kasih hadiah. Ini hadiahnya bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya coba anak-anak sekalian susun atau pikirkan bagaimana proses menggambar model yang baik. Coba diskusikan kelompok antar kelompok. Nanti dulu. Gimana udah ngerti untuk kelompok 2? Paham dengan pertanyaannya? Kelompok 1 gimana? Udah tahu berapa? Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, coba kelompok 1. Yang pertama, mempersiapkan objek menggambar model. Ya, betul. Yang kedua, Terus? memilih sudut pandang
yang menarik. Ya, Yang terus ketiga membuat sketsa. Yang keempat membuat kesan gelap terangnya gambar. Yang kelima membuat detail yang bagus. 6 memberi warna. Untuk 7 finishing atau memberi bingkai. ya. Betul sekali. Apakah kelompok 2 bisa menambahkan jawaban dari kelompok 1? Ya, sepertinya tidak bisa. Betul sekali jawaban dari kelompok 1, bahwa dalam langkah-langkah menggambar model tadi, yang pertama yaitu mempersiapkan model, kemudian yang kedua memilih sudut pandang yang menarik, yang ketiga membuat sketsa secara global, yang keempat yaitu memberikan kesan gelap terang, kemudian yang kelima membuat detail, selanjutnya yaitu memberikan warna dan finishing bisa dengan cara memberikan bintang. Ya, ini Bapak berikan hadiah untuk kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Sebelum menutupi proses belajar kita pada hari ini, Bapak minta salah satu siswa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kepada salah satu siswa, Bapak persilakan. Ada yang bisa? Yang tanya. Iya, tanya. Ya, coba minta Rias. Kesimpulannya, menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan objek model Ya, terus sebagai objek gambarnya. Objek gambar model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar memiliki karakter yang berbeda-beda. Proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar, terutama dalam menentukan komposisi objek dan penguasaan bidang gambar. ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Enggak, Pak. Ya, sepertinya tidak ada. Baik, sudah betul sekali tadi jawaban dari saudari Mita Aries. Sedikit Bapak tambahkan bahwa dalam menggambar model ini ada beberapa macam unsur yang kita gunakan. Yang pertama unsur garis, unsur bidang, unsur bentuk, gelap terang, dan tekstur. Kemudian dalam menggambar model ini juga kita memerlukan beberapa macam prinsip. Yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Dan dalam menggambar model ini kita juga menggunakan beberapa teknik. Yang pertama tadi teknik arsiran, yang kedua teknik dusel, kemudian yang ketiga teknik blok, dan terakhir teknik titik. Iya, baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Sudah mengerti semuanya? Tidak, Pak. Ya, baik. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mengingat waktu juga sudah habis, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Untuk tugas di rumah, Ananda sekalian cari gambar model dengan menggunakan 4 teknik tadi ya. Nanti carikan rumah gambar dengan teknik arsiran gimana, teknik dusel gimana, teknik blok gimana, dan teknik titik gimana untuk tugas di rumah. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.